Ini kita membahas mengenai tujuan kita belajar tentang Blue Ocean ya. Jadi Blue Ocean itu yang pertama mengetahui pasar. Terus target segmentasi pasarnya gimana? Misalkan targetnya 100 pelanggan sehari misalkan dan sebagainya ya. Kemudian mengetahui ya peluang potensi gagal sukses ya. Ya kan misalkan kalau misalkan kita memberikan inovasi itu pasti akan apa ya, ada yang namanya biaya promosi ya, ada yang namanya biaya apa namanya pengenalan. Jadi misalkan ini gimana sih caranya gitu ya, gitu. Kalau orang yang baru kan pasti gitu ya, buat orang penasaran. Tapi ada orang yang coba gitu ya, tapi ada orang takut nggak enak ini gitu ya. Jadi yang konvensional aja gitu misalkan carinya seperti itu. Nah, kemudian menjadi pemimpin pasar. Pasar itu seperti apa ya? Oh, pasar misalkan nasi goreng pelangi belum ada nih gitu ya. Jadi kita jadi pemimpinnya. Ya, kita harus tahu ya, tahu peluang bahas gagalnya sama peluang suksesnya gitu kan. Apakah bisa ya dijual apa namanya cara kaki lima ya, bersaing dengan mie tek-tek sama nasi goreng biasa gitu ya sebagainya. Berapa biaya produksinya gitu ya, terus bisa nggak bersaing harga dan sebagainya gitu ya, harus dicermati. Nah, tipsnya adalah yang pertama, fokus pada ceruk pasar. Misalkan kita pasar mie instan ya. Misalkan mie lemonilo. Mie lemonilo itu kan dia, kalau mie instan biasa itu kan ya ada micinnya gitu ya. Kalau mie lemonilo kita mengambil segmen pasar yang mama yang sudah sadar gizi yang tidak mau pakai micin gitu ya. Dia ngambil seperti itu ya. Terus ada mama yang kan mie-nya sudah ada apa, dibuat dari misalkan yang hijau dari sawi hijau gitu ya. Jadi ada kandungan sayurnya di situ gitu. Jadi ya pinter-pinternya pemasaran ya gitu. Nah, kemudian menciptakan inovasi ya. Semuanya harus berinovasi ya. Nah, kemudian ada slogan yang unik ya. Slogan unik ini ya sebuah iklan ya, tujuan jangka panjang di mana hal tersebut dapat menciptakan kesan di hati para pelanggan yang tertanam cukup kuat pada benak konsumen. Ya, strategi ini ya dilakukan untuk memperkuat brand ya. Misalkan mie lemonilo sehat, terus bisa dimakan setiap hari gitu ya slogannya dan sebagainya. Atau enggak slogannya Rinso ya, Rinso nggak ada noda nggak belajar gitu ya. Tuh ya, jadi kita nggak apa-apa kotor-kotoran ya. Rinso kok bisa ngangkat semua kotorannya gitu ya. Jadi bisa kinclong lagi gitu kan. Rapi bisa, kotor-kotoran juga bisa gitu ya dan sebagainya ya. Semuanya harus itu adalah strategi. Nah, kemudian bagaimana contoh pengaplikasiannya ya? Pada misalkan ini studi kasusnya kedai kopi ya. Nah, ini ada manual brewing ya, manual brewing ya. Kita pakai kalau sekarang kan kopi saset ya, terus apa namanya semuanya udah
saset-sasetan gitu ya. Nah, sekarang ada manual brewing ya, kayak kayak apa kopi espresso di Starbucks itu masih pakai manual brewing ya, karena dia bisa apa namanya, bisa apa, menyaring si kopinya itu dengan baik ya, atau sloki kecil gitu ya cuma segini ya, cuma segini sloki 30.000 ya. Beda dengan misalkan kopi latte ya yang 1 cup 30.000 atau kopi kecil. Nah, ini untuk menciptakan ya manual brewing itu kopi joss. Jadi kopi ditambah pakai biar tahan lama ya, tahan lama arangnya. Cuman saya agak-agak ekstrim ya, pakai ada arang-arangnya gitu. Untuk apa sih namanya? Pakai kayu apa gitu dan sebagainya. Cuma kata-kata orang di situ sih enak gitu ya. Ada aroma-aroma dari kayunya gitu ya. Nah, kemudian ada proses manualnya tuh diperlihatkan gitu. Jadi dapurnya tuh di depan misalkan seperti itu ya. Terus kemudian kopi tarik ya. Ini dari baristanya gitu ya. Kopi tarik tuh bukan ditarik-tarik ya, tapi ya itu ya dari ketinggian tertentu ya untuk apa, bolak-balik ya kiri kanan gitu ya, itu namanya kopi tarik. Nah, kemudian bottling coffee. Jadi kopi botolan ya, sistem botol gitu ya. Jadi lebih praktis ya. Sekarang kan udah banyak ya. Sekarang kopi kenangan juga kemasan big gitu pakai botol, ya. Kemasan botol atau kemasan take away, apa ya take away. Kemasan apa cup gitu ya. Nah, terus sekarang udah banyak yang pakai botol gitu ya. Selain lebih, kalau misalkan saya mau pulang ke rumah buat buat ngerjain di rumah gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada mobile on site. Ya, ada food truck ya, food truck gitu dan sebagainya. Nah, kalau di sini ada ngopi truck, ngopi truck. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya ya? Kalau beberapa yang menjadi kekurangan Blue Ocean strategi itu ya eh harga jual ya, harga jualnya ya jadi dipengaruhi ya kelebihannya ya. Terus inovasi yang bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian kelemahannya ya prestasi yang lebih ya, misalkan kita tadi ya kalau misalkan apa apa namanya, ngopi nyeduh kopi pakai apa, kopi saset itu kan cuma butuh air panas ya kan, butuh air panas sama itu. Kalau misalkan kita pakai misalkan tagline-nya pakai apa, manual ya, manual brewing itu yang tadi itu kopi tadi itu kan kita harus beli alat ya gitu. Terus misalkan kita menciptakan ayam geprek, bisa makan pakai, bisa dimakan apa, tulang-tulangnya gitu ya, ini geprek pesto kan harus beli alat pestonya ya kan. Nah, ini itu sebenarnya jadi kita harus ada investasi, biayanya harus harus pasti harus tahu gitu ya. Terus kemudian harus perlu edukasi yang sebagai penunjang. Jadi misalkan kalau edukasinya gimana sih cara makan apa sih namanya, mangga alpukat, ya dipotong, apa, di dipotong tengahnya, diputer, baru disedokin gitu ya seperti itu. Nah, itu harus apa, edukasinya harus banyak. Kan banyak sih di YouTube gitu ya. Nah, terus kemudian kelebihan dan kekurangan